Halo, apa kabar? Senang sekali Halo Indonesia bisa menyapa Anda di rumah hari ini. Ya, serangkaian informasi terkini dan inspiratif akan kami hadirkan selama 1 jam ke depan. Antara lain, KRL Tanjung Priok Kota resmi beroperasi. Ada pula solusi bertani di lahan sempit. Ya, selain itu hari ini Halo Indonesia akan membahas tentang penanganan masalah sosial selengkapnya dalam segmen Bincang. Pemirsa, Presiden Joko Widodo meluncurkan program Sejuta Rumah pada tanggal 28 April 2015 lalu yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Ya, diharapkan dengan program ini dapat mengurangi persoalan backlog atau kekurangan rumah bagi masyarakat Indonesia. Lalu apa saja yang disiapkan untuk bisa mensukseskan program tersebut? Berikut liputannya. Pada 29 April 2015 lalu, Presiden Joko Widodo meluncurkan program Sejuta Rumah. Program ini diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR di seluruh Indonesia secara bertahap. MBR yang dimaksud adalah masyarakat berpenghasilan kurang dari 4 juta per bulan. Tujuannya agar MBR di Indonesia bisa memperoleh rumah yang layak dengan mudah. Kemudahan yang ditawarkan pemerintah antara lain, uang muka yang rendah yaitu sebesar 1% dari harga total. Selain itu, bunga kreditnya diturunkan menjadi 5% dari sebelumnya 7,5%. Angsurannya sekitar 500 hingga 600 ribu per bulan dengan jangka waktu maksimal 20 tahun. Hingga saat ini, program Sejuta Rumah berhasil terrealisasi sebanyak 667 ribu unit rumah di 34 provinsi di Indonesia. Program Sejuta Rumah ini target grupnya ada 2. Pertama adalah MBR, yaitu masyarakat berpenghasilan rendah, dan yang kedua non-MBR. Pemerintah berusaha agar supaya MBR ini bisa mendapatkan rumah atau memiliki rumah. Mengapa? Karena berdasarkan data BPS, kurang lebih 13,5 juta penduduk Indonesia belum memiliki rumah. Pihak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat belum dapat memastikan kapan pembangunan ini akan selesai. Meskipun demikian, pemerintah meyakini program ini akan berjalan dengan baik dan lancar. Demi kelancaran dan keberhasilan program tersebut, dukungan dari pengusaha untuk menyediakan lahan sangat dibutuhkan. Oleh sebab itu, pemerintah berharap adanya kerjasama antara pengembang, pengusaha, serta Pemda setempat dalam penyediaan perumahan. Ini kan ongoing. Kalau membangun rumah itu tidak langsung jadi, ada proses. Pemerintah daerah, khususnya kabupaten kota, bersama-sama mensukseskan program ini dengan cara memberikan kemudahan kepada para pengembang dalam hal perizinan. Kemudian kami juga berharap bahwa swasta, dalam hal ini pengembang, juga berkeinginan dan melakukan pembangunan rumah murah. Lydia Agustin, Topan Iskandar, The ITV. Salah satu komponen yang terdapat dalam sebuah sekolah adalah keberadaan kantin sekolah. Fasilitas yang ada di sekolah ini dimanfaatkan para siswa untuk memenuhi asupan makanan pada saat jam istirahat tiba. Ya, meski demikian masih ada kantin yang masih belum layak menjual makanan yang tepat untuk anak-anak sekolah. Lalu seperti apa kriteria kantin sehat untuk suatu sekolah? Berikut liputannya. Jajanan anak, terutama yang dijajakan di sekolah, memang dikemas secara menarik, dengan warna dan bentuk yang menggugah selera. Tapi, apakah aman dikonsumsi buah hati kita? Mulai dari kurangnya kandungan gizi, tidak higienis, hingga kandungan berbahaya menjadi masalah yang kerap ditemui dalam jajanan anak. Dewi Prawitasari, selaku Ketua BPOM Jakarta, menyarankan sekolah-sekolah untuk menerapkan kantin sehat, karena sebagian besar waktu anak-anak dalam sehari justru dihabiskan di sekolah. Tujuannya adalah bahwa kantin sekolah dasar yang sehat itu akan berkontribusi kepada pemberian pangan yang aman, bermutu, dan bergizi untuk anak didik. Karena anak-anak sekolah itu lebih dari 8 jam berada di sekolah. Kriteria kantin sekolah sehat selain dari segi makanannya tentu perlu juga diperhatikan dari kebersihan area kantinnya. Kriteria kantin sehat adalah kantin yang pertama, sarana prasarana kantinnya itu memadai. Artinya dengan jumlah anak didik. Kemudian memenuhi ketentuan, artinya ada tempat cuci tangan, ada sabun, ada lap. Kemudian ada meja, ada tempat duduk untuk mereka menyantap makanan.
Hal inilah yang menjadi dasar penyelenggaraan penyerahan piagam pada 23 Desember 2015 bagi sekolah-sekolah di kawasan Jakarta yang menerapkan kantin sekolah sehat. Jaya Rahmat sebagai Kepala Sekolah SDN Cipinang Muara 05 menerapkan kantin sehat di sekolahnya. Ia berharap semakin banyak kantin sekolah sehat, agar produktivitas anak-anak semakin meningkat dari asupan makanannya. Harapan kami yang pertama, sekolah-sekolah itu harus bisa membebaskan sekolahnya dari pedagang kaki lima yang ada di luar pagar sekolah. Yang keduanya, diharapkan sekolah-sekolah itu harus bisa menyediakan kantin yang sehat, yaitu kantin yang tidak menyediakan makanan yang mengandung MSG, yang mengandung formalin, borak, rodamin, yellow metin, seperti itu. Hesti Airani, Rizky Arifanto, DAI-TV. Ya, kita beralih ke informasi lain. PT Kereta Api Indonesia kini mengoperasikan kereta rel listrik untuk tujuan stasiun Tanjung Priuk menuju stasiun Jakarta Kota. Ya, selain mempersiapkan armada kereta rel listrik, PT KAI juga memperbaiki berbagai fasilitas yang ada di stasiun yang telah berdiri sejak zaman penjajahan Belanda ini. Bangunan klasik bercat putih akan menyapa mata Anda ketika tiba di stasiun Tanjung Priuk. Belum lagi gaya arsitektur yang mirip bangunan kolonial menambah daya tarik stasiun yang terletak di sisi utara Jakarta ini. Bangunan yang diresmikan 4 Februari tahun 1925 ini kini mulai ramai kembali dikunjungi penumpang yang ingin menggunakan transportasi KRL. Ya, Desember 2015 lalu, PT Kereta Api Indonesia atau KAI bersama PT KAI Komuter Jabodetabek kembali membuka rute KRL Tanjung Priuk Jakarta Kota setelah 8 tahun tidak beroperasi. Penumpang yang ingin berpergian menggunakan KRL ini kini dapat naik dari stasiun Jakarta Kota atau stasiun Tanjung Priuk dengan 3 perjalanan di masing-masing stasiun setiap harinya. Tanjung Priuk maupun dari Jakarta Kota itu sebetulnya kita sudah resmikan pada tanggal 11 Desember ya. Itu bersamaan dengan kita juga meresmikan PT KAI dan pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan meresmikan jalur ganda dari stasiun Parung Panjang sampai dengan Maja. Jadi kereta KRL ini juga sudah diresmikan. Meski terdapat 10 loket di bagian kiri dan kanan dekat dari pintu masuk stasiun, namun loket tersebut belum sepenuhnya diisi oleh petugas. Hanya terlihat 2 orang petugas yang melayani di loket. Penumpang KRL pun masih belum terlalu banyak, sehingga tidak terdapat antrean di loket stasiun tersebut. Okupansinya memang belum signifikan ya, okupansi kereta ini dari Priuk maupun dari Jakarta Kota. Umumnya dari Tanjung Priuk itu rata-rata penumpangnya berjumlah 150 orang. Ya, harusnya kurang lebih antara 200-300 orangan ya, 300 penumpang. Tapi ini pasti akan terus tumbuh dan berkembang. Layaknya di stasiun lain yang melayani perjalanan komuter lain, penumpang harus melewati gerbang e-ticketing dengan tiket yang bisa dibeli di loket. Hingga kini, sudah cukup banyak penumpang yang menggunakan KRL dari stasiun ini. Masyarakat pun merasa terbantu dengan dioperasikannya kembali KRL rute Tanjung Priuk, Jakarta Kota. Itu sangat efisien sekali dan sangat baik kepada masyarakat yang ekonomi lemah. Dan sangat efisien dalam masalah waktu. Karena waktu tempuh dari Tanjung Priuk ke kota itu hanya 20 menit. Karena kalau kita naik angkot itu makan waktu 1 jam, 2 jam. Kalau macet bisa berjam-jaman. Gitu. Saya kira sangat efisien dan sangat menunjang untuk masyarakat, para pekerja-pekerja yang di kota. Gitu. Kami merasa lebih nyaman karena di samping ongkosnya yang ringan juga, kami sama cucu-cucu juga nggak berdesak-desakan dan pokoknya suasananya nyaman lah, gitu, lebih enak. Jarak yang tidak terlalu jauh membuat perjalanan dari Tanjung Priuk ke Jakarta Kota hanya terpaut 20 menit. Dengan adanya KRL Tanjung Priuk, diharapkan dapat membantu mengurai kemacetan yang terjadi di Jakarta. Elfrida Aulia, Topan Iskandar, DAI-TV. Ya, pemirsa, selanjutnya kita akan membahas tentang penanganan masalah sosial, namun setelah jeda berikut ini tetap bersama kami di Halo Indonesia.